Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C0230012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Jadi, pengertian perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, faktor-faktor produksi perusahaan itu seperti manusia, uang, bahan, metode, atau cara. Pada tahap awal berdirinya perusahaan, selain diperlukan faktor-faktor produksi, juga diperlukan jiwa wirausaha. Nah, sedangkan wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kilat dan sumber daya untuk menjadi peluang menuju sukses. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk usaha atau bentuk pemilikan ada yang dikaitkan berbagai bentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan berbadan hukum yaitu badan usaha yang memiliki keyakinan tersendiri, terpisah dari harta dan kekayaan pada pendirinya. Sedangkan usaha yang tidak berbentuk badan hukum adalah badan usaha perseorangan, persekutuan firma, dan persekutuan komindater. Dan usaha berbentuk badan hukum ialah perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Nah, ciri-ciri dan sifat perusahaan perseorangan itu yaitu ada relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Selanjutnya ada tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Selanjutnya ada tidak ada pajak, ada hanyalah pungutan dan retribusi. Selanjutnya ada seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Sulit mengatur roda perusahaan, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Selanjutnya ada sewaktu-waktu bisa dipindah ke tangan dan keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Selanjutnya ada perusahaan firma atau FA. Firma merupakan suatu badan usaha yang dapat dikatakan sebagai sebuah persekutuan karena dijalankan oleh beberapa orang, namun dengan menggunakan satu nama, sehingga hasil keuntungan diperoleh nanti dibagikan ke semua anggotanya. Tanggung jawab yang dimiliki setiap anggota firma pun tidak terbatas, sehingga risiko atau kerugian pun akan ditanggung bersama-sama. Setiap anggota dalam persekutuan firma pun berhak bertindak atas nama firma. Firma memiliki ketentuan tersendiri yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama, setiap anggota yang tergabung dalam firma berhak menjadi pemimpin. Yang kedua, ada anggota firma tidak berhak memasukkan orang lain untuk menjadi anggota baru tanpa persetujuan dari anggota lain. Yang ketiga, ada anggota tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Selanjutnya tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi para anggota dengan kekayaan perusahaan, karena apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk mencukupi hutang perusahaan, maka kekayaan para anggotanya yang akan menjadi jaminan. Selanjutnya ada perusahaan perseroan kominditer, yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mempercayakan uangnya untuk digunakan oleh persekutuan tersebut. Nah, persekutuan kominditer ini memiliki kesamaan dengan firma, yaitu tidak ada kekayaan tersendiri. Nah, selanjutnya ada perusahaan perseroan terbatas. Itu adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Perseroan terbatas ini memperoleh modal dari hasil penjualan saham untuk
itulah kepemilikannya pun dimiliki lebih dari satu orang. Dan apabila salah satu dari pemilik saham tersebut mengundurkan diri, perusahaan dapat berjalan tanpa perlu khawatir akan dibubarkan karena saham yang dimiliki orang tersebut bisa dijual ke orang lain atau diganti kepemilikannya. Tanggung jawab para pemegang saham dalam perseroan terbatas pun hanya sebatas sebesar modal yang mereka serahkan. Jadi, mereka bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan hanya sebesar modal yang disetorkan masing-masing individu. Dan dapat dikatakan kekayaan milik perusahaan dipisah dengan kekayaan pribadi para pemegang HAM. Selanjutnya ada koperasi, yaitu suatu organisasi bisnis yang dikelola oleh orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan agar dapat bekerja sama untuk menjalankan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang menandai landasan koperasi menurut Undang-Undang Pokok Perkomerasian Nomor 12 Tahun 1967 yang berisikan landasan ideal yaitu Pancasila, landasan struktural yaitu Undang-Undang 1945, dan landasan mental berupa setia kawan dan kesadaran pribadi. Selanjutnya ada koperasi dibedakan menjadi beberapa kelompok antara lain. Yang pertama yaitu koperasi produksi, yang kedua yaitu koperasi konsumsi, yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Adalah semua badan usaha apapun yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. Modal BUMN seluruh modal berasal dari negara, dan sebagian modal paling sedikit 51% berasal dari negara, sedangkan modal lainnya berasal dari swasta. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perseroan terbatas negara. Modal yang dimiliki perseroan terbatas negara ini berasal dari negara, sedangkan sebagian lainnya berasal dari swasta. Selanjutnya ada perusahaan negara umum, merupakan perusahaan yang modal keseluruhannya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham. Ruang lingkup hukum perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Firma dan persekutuan komander atau CV diatur dalam KUHD Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Dan selanjutnya ada jenis usaha. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut ini. Nah, bisa dilihat dalam bidang perekonomian dilakukan oleh pengusaha, tujuannya memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya ada definisi franchising atau warlaba. Franchising adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang atau franchisor kepada pihak lain atau franchise. Lisensi tersebut dapat memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diberikan untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa definisi franchising berasal dari kata wara yang berarti istimewa dan laba berarti keuntungan, yang berarti suatu usaha akan memberikan keuntungan yang istimewa.
Franchising juga dapat diartikan sebagai hak-hak untuk menjadi suatu produk atau jasa maupun layanan. Franchising juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis franchise. Yang pertama ada produk franchise. Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang pemilik pabrik, mengizinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Yang kedua ada manufacturing franchise, memberikan hak kepada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor. Yang ketiga ada opportunity ventures, mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Sebagai timbal baliknya, pembisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Selanjutnya ada format franchising, di mana perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti kesuksesannya untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang perusahaan. Selanjutnya ada jenis franchising atau waralaba. Waralaba dapat dibagi menjadi dua antara lain. Yang pertama yaitu waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai oleh sistem lebih jelas. Merek sudah diterima di berbagai dunia. Jenis franchising atau waralaba. Waralaba dapat dibagi menjadi dua antara lain. Yang pertama yaitu waralaba luar negeri. Nah, waralaba luar negeri ini cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas dan merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Dan yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri itu juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan franchising serta penyebab kegagalan franchise. Nah, keuntungannya yaitu bagi para wisatawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dan pemberi franchise. Nah, terus penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Pemberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menanggung risiko finansial penting. Tiap-tiap penerima hak berdasarkan volume penjualan, organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar-besar untuk memperkuat nama franchise tersebut. Selanjutnya ada penerima franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada dan mendapatkan bantuan modal, profit tinggi karena telah diuji dan standarisasi mutu dan mendapatkan bantuan manajemen. Selanjutnya yaitu ada kekurangan franchising. Nah, yang pertama menjadi independen dan terdominasi. Yang kedua tidak mandiri. Dan yang ketiga kreativitas tidak berkembang. Dan yang keempat rentan terhadap perubahan franchisor. Nah, yang ketiga yaitu penyebab kegagalan franchise. Yang pertama, franchise yang puas dengan dirinya sendiri. Yang kedua, franchise yang penakut dan tidak memiliki bakat. Dan yang ketiga, franchise yang tidak mengikuti sistem. Keempat, franchise yang terlalu berharap banyak. Campur tangan dari orang lain yang bermain curang. Nah, selanjutnya ada perlindungan hukum bagi para pihak waralaba atau franchise. Perlindungan hukum terhadap para
para pihak franchise atau waralaba diatur dalam Perundangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang waralaba dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 DAG per 8 2012 tentang penyelenggaraan waralaba. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dengan kata yang sudah saya ucapkan tadi. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.